Oke, mungkin saya buka ulang kembali Pak Sandi ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hatim dari PT Tridaya Prima sebagai vendor untuk supplier alat roaster kopi dari Jember. Dan berikut Pak Sandi sebagai pembicara untuk menjelaskan spesifikasi beserta cara kerja untuk alat mesin roaster kopi. Untuk Pak Sandi, yang mau kita buka dulu untuk yang roaster 1 kilo, 3 kilo. Mau yang mana Pak dulu Pak? 1 kilo dulu nggak apa-apa. Oke, boleh. Berikut saya share untuk materi dari Pak Sandi. Apa bisa terlihat Pak untuk share screen-nya? Udah, Pak. Udah terlihat Pak Sandi ya? Siap. Oke. Ya, berikut penampakan untuk coffee roaster mesinnya. Untuk yang kapasitas 1 kilo. Ya, silakan Pak Sandi untuk menjelaskannya Ya, baik, Pak Sandi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi ya semuanya. Ya, selamat pagi Pak Sandi. Saya mau menjelaskan prosedur untuk menggunakan mesin roasting yang kapasitas 1 kilo. Mesin roasting kita menggunakan power listrik 220 volt dan untuk bahan bakarnya LPG ya Pak. Di sini ada cara untuk menyalakan main engine atau sering orang bilang itu motor drumnya, untuk drum atau silinder sangrainya. Jadi di panel itu ada beberapa tombol. Yang merah itu emergency switch dan ada tombol burner untuk menyalakan api, ada pengaturan speed untuk kecepatan putar silinder sangrainya sendiri, terus ada tombol main engine, ada tombol cooling dan agitator. Nah, untuk pertama menyalakan adalah kita sambungan ke power listrik dulu 220 volt, kemudian buka emergency switch-nya, kemudian nyalakan switch atau saklar main engine-nya, kemudian atur kecepatan putaran silinder sangrai atau drumnya. Itu ke kanan itu menambah, ke kiri itu mengurangi kecepatan. Itu sesuai kebutuhan. Biasanya kalau merosting 1 kilo itu di full speed. Kalau ketika menyangrai kurang dari 1 kilo, itu bisa disesuaikan sesuai ini kopinya, jumlah kopi. Terus kemudian menyalakan atau membuka katup airflow. Katup airflow di belakang dekat blower itu sekitar 50%. Buka, kemudian lanjut Pak. Untuk menyalakan api atau burnernya sendiri, jadi urutannya tadi menyalakan main engine dulu, kemudian baru menyalakan burner. Untuk menyalakan burner, pasangkan regulator pada gas yang kita pakai LPG ya. Itu
kita pakai regulator yang high pressure atau tekanan tinggi. Kemudian setelah itu tekan dan tahan tombol burner, kemudian buka gas kontrol di regulator itu perlahan, Pak. Oke. Ya, cara perlahan sampai apinya hidup atau menyala. Nah, untuk pengaturan besar kecilnya api langsung dari regulator, pengaturan dari regulator itu sendiri. Dan perhatikan juga pas menyalakan burner, ketika menekan tombol burner itu di dalam, di tempat pemanas atau kompornya, perhatikan ada sebuah percikan api. Itu. Setelah itu lanjut, Pak. Oke. Ya, itu untuk menyalakan api atau burner. Nah, sekarang ketika burner burner dan drum sudah menyala semua atau main engine, dan kita masukkan kopi yang mau kita roasting ke feed hooper-nya. Sini ada feed hooper, kemudian biasanya kita tunggu temperatur awal masuk kopi. Itu harusnya sesuai kadar air dan densitas dari biji kopinya yang mau kita sangrai. Tapi biasanya kebanyakan roaster menggunakan itu ya sekitar 180 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius itu untuk temperatur awal untuk memasukkan kopi. Temperatur awal untuk menyangrai kopinya. Kemudian setelah temperatur tercapai, bisa dilihat di temperatur digital di panel, indikatornya di situ. Kemudian bisa masukkan kopi ke dalam drum atau silinder sangrai dengan cara menarik tuas feed hooper-nya. Ketika kopi sudah masuk ke dalam drum atau silinder sangrai, tutup kembali untuk tuas feed hooper-nya. Setelah itu temperatur indikator di temperatur digital akan turun sampai mencapai titik tertentu atau temperatur tertentu. Nah, itu biasanya dinamakan turning point. Nah, dari situ setelah turun dia akan naik kembali secara perlahan sampai dia first crack atau pertama kali kopi bunyi crack di dalam silinder sangrai. Nah, dan sampai second crack atau kedua kalinya biji kopi itu crack. Untuk mengatur profil yang kita inginkan. Halo? Iya, Pak. Ya. Jelas ya, Pak, suaranya? Jelas. Siap. Jadi untuk mengatur profil yang kita inginkan, biasanya kita mengatur besaran api dari regulator gas itu. Nah, dari situ kita bisa mendevelop biji kopi sangrai kita mau di profil di mana, di medium atau di light atau di dark. Kemudian setelah dan di mesin 1 kilo ini ada beberapa komponen. Salah satunya adalah sampel spoon atau untuk mengecek keadaan kopi di dalam drum. Itu bisa diputar di mana tandanya di sebelah atas
kemudian ditarik. Itu untuk mengecek keadaan kopi di dalam atau sudah mencapai profil yang kita inginkan atau belum. Nah, kemudian ketika sudah mencapai kopi yang kita inginkan, kita bisa menyalakan tombol agitator, yaitu pengaduk untuk kopi, dan tombol cooling untuk mendinginkan kopi yang telah di roasting tadi. Nah, kemudian bisa ditarik tuas pintu untuk keluar kopinya, dan kopi akan masuk ke tray-nya, ke cooling tray-nya, dan didinginkan dan diputar oleh pengaduk. Mungkin lanjut, Pak. Ya, Pak. Ini beberapa perawatan atau pembersihan rutin agar menjaga mesin tetap dalam keadaan bersih. Untuk setelah merosting, harus dicek di tampungan kotoran. Di situ ada beberapa tampungan kotoran, di mana di belakang yang disiklon, tampungan shaft disiklon, terus ada tampungan shaft di samping, kemudian ada tampungan di ruang pendingin, dan caranya itu ada gambar di sini. Jadi ada pintunya, buka baut di situ, kemudian bersihkan shaft yang sisa-sisa roasting tadi kebuang. Dan untuk perawatan hanya ini sih, pelumasan saja di bearing. Itu ada di bearing belakang seperti yang ada di gambar, ada di bearing depan. Kemudian untuk bearing depan, karena itu langsung bersentuhan ya sama drum atau silinder sangrai-nya, disarankan sih harus pakai ini pelumas yang food grade. Jadi yang bisa ini ke makanan. Yang kalau yang belakang itu di luar, jadi bisa pakai pelumas biasa atau grease. Perawatan dilakukan tergantung intensitas penggunaan atau kapasitas roasting setiap harinya. Misalkan 8 jam kerja bisa seminggu sekali untuk pelumasan. Kalau mesin sehari bekerja kurang 8 jam, mungkin perawatannya bisa agak lebih lama untuk perawatan di pelumasan. Oke, bisa lanjut, Pak. Oke, Pak. Oke, udah sih itu, Pak. Yang di penggunaan lah, secara garis besar itu mungkin ada yang ditanyakan dulu kurang jelas atau mungkin bertanya yang lain gitu. Ya, silakan untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau untuk videonya nanti Pak, untuk video pengoperasiannya mungkin nanti bisa saya taruh di link YouTube, nanti bisa saya share ke rekan-rekan lainnya. Jadi kalau mungkin belum ada pertanyaan, nanti kalau kurang jelasnya bisa melihat video yang ada di YouTube. Oke, siap Pak. Bisa ya. Nah, kalaupun ada pertanyaan atau apa-apa bisa menghubungi saya atau ke Pak Sandi sendiri, ke PT Tridaya Prima atau ke Pak Sandi.
Di Oke, siap. tiap mesin ada manual book yang ada kontaknya juga kan, Pak? Ada, siap. Oke, sip. Oke, mungkin kalau Iya, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Baik, izin Pak Tridaya, saya Jil Pak, Iya, TA-nya Ibu silakan, Pak. Elizabeth Kobak. Baik, sebelumnya saya memang tidak mengikuti dari awal karena saya di-invite ketika webinar ini sudah jalan di tengah. Tetapi saya sih sebenarnya lebih kepada terkait sosialisasi ini. Nah, ini yang menjadi persoalan bahwa mesin roaster kopinya ini kita belum terima. Mungkin saya minta diupdate kira-kira kapan kita bisa dapat sehingga nanti komunikasi kita akan lebih efektif jika memang ada kendala terkait bagaimana mekanisme penggunaan alatnya ini sehingga bisa lebih sifatnya langsung kepada penggunaan. Karena ini untuk di kami Dapil di Papua memang untuk aktivitas webinar ini akan sedikit terkendala. Jadi otomatis saya yang akan menjelaskan ke teman-teman di sana bahwa mekanismenya seperti ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya lebih kepada teknisnya kira-kira kapan kita bisa terima alatnya dan selanjutnya kita bisa komunikasi lagi dengan siapa terkait komunikasi dalam hal teknis, apakah saya bisa dapatkan nomor kontak untuk selanjutnya bisa berbicara hal teknis. Itu dari saya, Pak ya. Oke, baik, Pak. Ya. Izin saya jawab untuk Pak Jil ya, dari Kobak Papua, Pak ya. Untuk alat yang dikirim ke Papua sudah sejak tanggal berapa kemarin? Udah seminggu yang lalu sih Pak, sudah dikirim, namun untuk pengirimannya memang mungkin agak terkendala, mungkin masih 2-3 mingguan lagi. Jadi kalaupun nanti sampai, di situ ada manual-manual book yang bisa dibaca, kalaupun ada pertanyaan atau hal lain, di situ ada kontaknya Pak, di manual booknya. Jadi untuk kontak di manual book itu sama orang teknisnya, sama Pak Sandi. Nanti juga ada penjelasan untuk di videonya. Jadi di videonya nanti saya share di YouTube. Jadi bisa Bapak lihat dan rekan-rekan lihat sekalian. Seperti itu, Pak. Oh iya, ini pengirimannya menggunakan kapal atau via udara, via pesawat pengiriman ke Papuanya? Kalau kemarin untuk pengiriman ke Papua itu via laut, Pak. Karena kemarin untuk via udara ditolak karena alasannya dimensi, Pak. Dimensinya terlalu besar. Sudah diusahakan lewat pesawat, cuman dari pesawatnya sendiri tidak bisa menerima karena kemarin kalau tidak salah dimensinya itu diukur jadi 300-an kilo, Pak. Karena kena volume, Pak. Jadinya harus lewat kapal. Oke, baik. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kepada Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan. mungkin saya nambahkan ya, Pak. Oke, silakan Pak Sandi. Untuk Azil ya dari Papua. Mungkin nanti kalau mesinnya sudah sampai, terus pas mau penggunaan, di situ kan ada kontak saya di buku manual. Itu bisa via video call atau ini pas nyoba, jadi biar lebih jelas sih. Jadi untuk penggunaannya seperti apa, terus ngerostingnya seperti apa, bisa via video call langsung pas pengoperasian mesinnya. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Pak Sandi.
Untuk rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nanti kalau sekiranya memang mau diadakan untuk Zoom meeting sekali lagi atau apa pertanyaan-pertanyaan lain yang sekiranya bisa ditanyakan, bisa langsung diadakan Zoom meeting lagi, Pak. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Selamat datang Pak Darwin yang baru bergabung. Ya, terima kasih. Maaf Pak, untuk apa Zoom meetingnya sudah selesai untuk materinya yang dibacakan sama Pak Sandi. Untuk Bapak mungkin untuk alat roster ini ada yang ingin ditanyakan, Pak? Enggak juga sih, kalau saya kan bukan usernya nih. Oh iya. Bu Risma tahu. Maksud saya ini kan tadi ada informasi dari Butin supaya diundang juga beberapa TA yang memang anggotanya mendapatkan coffee roaster gitu kan. Nah, Iya, tapi Pak. dikarenakan undangannya ini baru sampai tadi jam 10.35, jadi saya belum sempat menginfokan ke TA-TA yang memang mendapatkan coffee roaster. Itu aja sih, kalau saya bukan dari Iya. TA-nya gitu. Oke, baik Pak. Pak Darwin, izin Pak Darwin, saya sekalian update ke Pak Darwin. Jadi tadi saya sudah diskusi sama Pak Tridaya dan juga udah dijelaskan mengenai pengiriman. Ini terkait teknis aja sih Pak. Mungkin sebenarnya lebih bagus ada Butin juga. Jadi informasi dari Pak Tridaya bahwa pengiriman teknisnya itu menggunakan laut ya Pak ya, bukan menggunakan udara. Jadi iya, Pak. Betul, Pak. Kemungkinan tiba di akhir Desember. Tapi memang saya minta tolong Pak Tridaya. Jadi kalau memang PIC di Wamenanya sudah tidak bisa dihubungi, nanti dikontak ke nomor saya aja. Karena di Papua itu sudah libur per tanggal 12 Desember. Jadi semua instansi, semua sekolah itu sudah pada libur. Nah, persoalannya kalau libur biasanya masyarakat sudah kembali ke kampung dan itu akan bermasalah dengan jaringan ketika kita mau mengontak untuk pemberian alat ini. Jadi kalau memang nomornya tidak bisa dihubungi, nanti Pak Tridaya bisa kontak ke saya aja. Jadi biar saya koordinasi ke lapangannya nanti. Oke, boleh Pak. Ya, itu saja mungkin... Pak Darwin, izin ya Pak ya. Siap Pak Jil. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Jil ya. Oke, kontaknya ada di saya Pak. Nanti kalau ingin kontaknya Pak Jil ada di saya punya. Oke, siap Pak Darwin ya. Siap, jadi, Pak Darwin, siap. Oke, terima kasih Pak Jil. Jadi udah selesai ya? Sudah Pak. Jadi nanti mungkin kalaupun ada pertanyaan, nanti di tiap alat itu ada manual book. Di manual book ada nomor kontak untuk teknisnya Pak, orang teknisnya. Jadi kalau ada pertanyaan atau hal yang lain bisa menghubungi kontak tersebut. Nanti juga kami buatkan video untuk YouTube-nya. Jika ingin melihat videonya juga bisa dilihat. Iya, nanti bisa di-share ke rekan-rekan yang lain, Pak. Biar bisa sama-sama mempelajari. Oke, baik. Terima kasih kalau memang sudah nanti mau dibuatkan videonya. Iya. Biar lebih jelas ya gitu ya. Iya, benar Pak. Benar sekali, Pak. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih banyak, Pak. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk saya sebagai moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk partisipasinya. Pak Sandi mungkin ada yang ingin disampaikan? Udah sih Pak. Nanti mungkin kalau secara teknis kan bisa langsung chat pribadi ke saya. Oke, siap. Saya nanti jelaskan untuk prosedurnya seperti apa. Oke, siap Pak Sandi. Oke, siap Pak Sandi. Oke, sekian dari kami PT Tridaya Prima. Kurang lebihnya saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih. Saya izin live kalau begitu ya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah ya Mas, saya lihat Ya, sudah. Oke, silahkan Ya. Pak. Ya.